Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadir kembali Rumah Curhat Jakarta Islamic Center atau yang lebih kita kenal Room Chat JIC. Di hari Kamis tanggal 25 April 2024, seperti biasa saya Fenty Aini akan menemani mitra semua insya Allah kurang lebih 60 menit ke depan. Bagaimana mitra? Keadaannya semuanya baik ya? Insya Allah, Allah kasih kelancaran ya semua ikhtiarnya hari ini. Baik mitra, sudah hadir bersama kita gurunda pengasuh rumah curhat kita, Ustazah Dr. Ida Sajida Diyahuddin LC-MSI, yang akan membahas suatu tema dengan judul Menjadi Hamba Robbani. Karena ini masih di bulan Syawal, kami juga mengucapkan Taqabbalallahu minna minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, mitra semua semoga menerima maaf kita ya Ustazah ya. Baik mitra, tanpa memperpanjang lagi kita akan mendengarkan pencerahan tema ini, kajian kita hari ini ya, kita serahkan kepada Ustazah kita. Monggo Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, sepertinya setelah kita melakukan ibadah Ramadan, Iya. kemudian kita merayakan hari raya kemenangan, kayaknya tambah cerah nih. Amin ya Allah. Semuanya menjadi cerah ya Ustazah. Tambah cerah. Semoga dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu ya wa taala. Hari ini tanggal 25 April ya. Betul. 2024 bertepatan dengan 16 Syawal 1445 Hijriah. Artinya kita sudah berada di pertengahan bulan Syawal ini, yang berharap mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kemarin kita lakukan di ibadah bulan Ramadan itu terus kita bisa tingkatkan, karena Syawal itu artinya peningkatan. Oh, Syawal itu artinya peningkatan gitu. Kadang-kadang kan kita malah bulan Syawal malah jadi loyo lagi gitu ya. Karena merasa bebas gitu Ustazah. Iya, udah berjibaku sebulan. Syawalnya itu merdeka gitu. Jadi apa jadi makan gitu ya. Iya, apa jadi makan kemudian tidak seperti bulan Ramadan. Betul. Jadi inilah yang hari ini akan kita bahas. Kenapa kita harus menjadi hamba yang Robbani, bukan hamba yang Ramadhani. Iya gitu ya. Kenapa? Karena kalau hamba yang Ramadhani itu kita ibadahnya cuma saat Ramadan aja. Iya. Jadi waktu event Ramadan baru kita ibadah lebih dahsyat. Tapi setelah Ramadan pergi, lembek lagi, loyo lagi, nggak semangat lagi. Benar. Maka kita berkepengennya, sahabat JIC juga mudah-mudahan semuanya berkeinginan, berdoa kepada Allah mudah-mudahan menjadi hamba yang Robbani, yang kalau ibadah itu nggak kenal tempat, nggak kenal waktu, dimanapun tetap fokus. Tetap fokus, tetap semangat, nggak loyo ketika kita ibadah. Iya, benar. Jadi makanya di sini pernah seorang ulama besar, beliau itu lahir di Spanyol ya, kemudian menetap di Irak kalau nggak salah gitu ya, bernama Bishr al-Hafi. Bishr al-Hafi ini seorang ulama dan juga guru dari Imam Ahmad bin Hambal. Jadi Imam Ahmad bin Hambal tuh punya guru tentang teologi, tentang tauhid itu berguru kepada siapa? Pada Bishr al-Hafi. Imam Ahmad bin Hambal kan seorang ulama yang fikih, ulama yang luar biasa. Tapi ketika beliau belajar tentang tauhid, pemantapan teologi, belajar kepada Bishr al-Hafi. Jadi Bishr al-Hafi ini kenapa namanya Bishr al-Hafi? Al-Hafi ini artinya telanjang kaki. Oh gitu. Jadi dia nggak kemana-mana, nggak pernah pakai sendal. Sufil banget gitu ya. Ya luar biasa. Makanya saat dia zuhudnya, ya luar biasa. Saat dia ada, itu nggak ada kotoran-kotoran yang berserakan di kota tersebut. Karena apa? Karena Allah ingin menjaga supaya dia nggak kena najis. Ya Allah. Maka suatu ketika dia wafat, ada orang yang mengatakan Bishr telah wafat. Kenapa? Orang bingung kan, sana waktu itu kan nggak ada medsos.
Iya betul. Kalau orang Patokannya wafat tuh kotoran nggak ada, berarti ya. patokannya itu tadi. Kotoran. Maka orang-orang itu bilang, kenapa kok kamu bisa mengatakan bahwasanya guru kita sudah wafat gitu ya? Karena kan nggak ada. Kalau kita kan viral, kalau ada yang meninggal tahu. Iya Kenapa? betul. Banyak medsos dan sebagainya Iya, yang betul. bisa menginformasikan keberadaan kita dan sebagainya. Maka saat itu orang-orang bertanya, kenapa kamu bisa mengatakan bahwa guru kita telah wafat? Ketahuilah sekarang sudah banyak berserakan kotoran-kotoran hewan. Allah. Itu menandakan bahwasanya Bishr telah wafat. Nah, Bishr al-Hafi ini pernah ditanya oleh murid-muridnya. Ini gimana nih ya Syekh? Kalau kita lihat nih kebanyakan nih fenomena di masyarakat kita ini, jadi bukan sekarang aja, dulu pun demikian. Kalau mereka di bulan Ramadan, wah ibadahnya getol banget gitu ya. Betul. Baca Quran 1 hari 2 juz. Betul. Bu Fenty mungkin 5 juz. Dan sekarang langsung dari 2 juz itu, aduh ya Allah, maafin, takfirlana ya Rob. Sholat malamnya Ya Allah. luar biasa Allah gitu Akbar. kan. Iya betul. Kemudian sodakohnya hebat. Betul. Itu yang fenomena saat itu juga terjadi pada saat di mana Bishr al-Hafi. Oh jadi bukan sekarang sekarang aja, dari Itu dulu artinya juga udah mereka demikian. Sudah ada demikian Allahu gitu. Akbar. Kan Bishr al-Hafi itu lahir pada abad ke-15 Hijriah gitu ya, 150 Hijriah. Nah, itu saat itu dikatakan, ini gimana nih kondisi orang-orang yang seperti itu ya wahai guru, wahai syekh gitu. Maka Bishr al-Hafi mengatakan, bi'sal qaum ya'rifuna al-haqqan illa fi Ramadan. Itu orang yang ibadah semangatnya hanya di bulan Ramadan adalah termasuk kategori bi'sal qaum. Seburuk-buruk orang. Seburuk-buruk orang itu orang yang kalau tahu Allah itu hanya di bulan Ramadan, yang kenal Allah itu hanya di bulan Ramadan. Masya Allah, Masya Allah. Jadi artinya mereka ibadah hanya sebab bulan Ramadan saja. Tapi setelah Ramadan pergi, telah balik jauh lagi, dari ya kita, Allah. kita pula mungkin tidak menghabiskan waktu kita bersama dengan Al-Quran dan sebagainya. Iya, betul. Makanya di sini kita bersama-sama kepengen menjadi hamba yang Robbani, bukan hamba yang Ramadhani. Iya. Cuma semangatnya saat bulan Ramadan saja. Memang fadilah Ramadan itu luar biasa. Banget. Tapi ibadah kan nggak kenal waktu, nggak kenal Iya, tempat. betul. Apalagi ibadah yang Allah berikan, yang ketika Allah redho, itu pahalanya pasti Allah lipat gandakan. Kalaupun seandainya Allah redho sama kita. Iya. Makanya, gimana nih caranya? Trik apa sih yang harus kita lakukan supaya kita menjadi hamba yang Robbani? Maka tentunya kita harus istiqomah dong, gitu kan? Istiqomah apa yang kita jalankan saat bulan Ramadan, maka kita juga, jalankan pula betul. saat kita di luar Ramadan. Harusnya. Gitu. Jadi ini bicara istiqomah, Iya, sis and bro. Bro, Masya Allah, lagi serius-serius gitu ya, Mitra ya. Saya juga kaget tiba-tiba ada sis and bro. Allah Akbar. Untuk semua ya Besti, untuk semua Besti yang ada di luar. Maaf. Selingan Dikit Ya Allah, gitu. betul, Ya betul, namanya betul. juga udah lebaran. Iya, lagi serius Ustazah masalahnya. Makanya jangan serius-serius amat gitu. Ya Allah, soalnya memang kebawa ada situasi yang memang kita semua, mungkin Mitra juga ya ngaku lah ya kita ya, kalau misalnya kita puasa ya ibadah kita ibadah Ramadhani ya. Ya, Bukan belum yang Rabbani gitu ya. Mungkin termasuk saya juga bisa jadi gitu ya. Iya, Makanya kunci yang utama adalah bagaimana kita bisa istiqomah saat kita ibadah. Dan itu Apapun berat yang kita sekali. kerjakan, ya istiqomah. Memang istiqomah itu berat. Tapi ingat, al-istiqomatu khairum min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Allah. Wa subutul karomah bidawamil istiqomah. Kalau kita pengen dapat karomah, kita harus mendawamkan keseriusan kita dalam menjalankan apa yang kita kerjakan. Jadi istiqomah dalam segala hal. Istiqomah dalam berbuat baik, istiqomah dalam berkata baik, istiqomah dalam memberikan hal-hal yang bermanfaat untuk orang-orang yang banyak. Itu adalah sebuah hal yang akan mendatangkan 1000 karomah, bahkan lebih baik daripada 1000 karomah. Inilah yang harus kita camkan, bagaimana kita menjadi orang-orang yang Robbani. Jadi ibadah kita nggak kenal tempat, nggak kenal waktu, pokoknya musiman ya, nggak musiman gitu betul, ya. Betul. Makanya tadi dikatakan oleh Bishr al-Hafi, itu orang yang musiman kalau ibadah adalah bi'sal qaum. Orang yang terburuk, orang yang tidak bisa dikatakan yang konsisten dalam ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Maka
Kenapa sih kita harus konsisten ketika kita ibadah? Kenapa kita harus terus-menerus ketika kita ibadah? Jangan kita hanya mengenal waktu yang teristimewa baru kita fokus dalam ibadah. Iya, betul, gitu ya. betul. Iya, betul. Iya, karena kita tahu bahwasanya kita punya batasan beramal. Iya. Jadi kita punya batasan beramal. Apa itu batasan beramal kita? Kematian. Iya. Makanya kita harus konsisten ketika ibadah. Ada gak di antara sahabat Yaisi yang tahu kapan kita diwafatkan oleh Allah? Banget, pastinya nggak ada yang Nggak tahu. ada yang tahu. Betul. Nggak ada yang tahu. Betul. Kapan harinya, kapan waktunya, Iya. seperti apa kejadiannya, nggak ada Iya. yang tahu. Kali mungkin ada yang punya WA-nya malaikat Israel. Allahu Akbar, ya Allah. Ada nggak? Benar. Mana ada? Atau alarm yang sudah Ada disetel gitu ya? Nggak ada gitu. Makanya karena kita punya batas beramal, yaitu kematian, maka kita harus konsisten dong ketika kita beribadah pada Allah. Sama kalau kita punya obat di rumah, punya makanan di rumah, ada nggak masa expirednya? Iya, iya, betul. Iya kan? Iya, Kalau semuanya ada batasan. expired, nggak bisa kita konsumsi lagi. Begitu pula umur yang kita punya. Iya. Kita ini mah ada masa expirednya. Iya. Makanya kita paham bahwa suatu saat nanti kita pasti semuanya kullu nafsin Zaikatul maut. pasti kita akan merasakan kematian. Pasti kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita ibadah, jangan kita hanya ibadah pada satu waktu saja. Iya. Atau dikatakan tadi ibadah musiman. Iya. Kenapa? Karena kita sadar diri bahwa kita semua ini adalah punya batas beramal, yaitu kematian. Kata Imam Ahmad bin Hambal, ad-dunya darul amal. Dunia itu tempatnya kita beramal. Wal akhiratu darul jaza. Sedangkan akhirat itu tempatnya nanti amal kita dibalas sama Allah. Imma kebaikan, imma keburukan. Allah. Makanya kata Imam Ahmad bin Hambal, famalam ya'mal hunak nadima hunak. Kalau yang nggak bisa ngerjain amal di sini, dia akan nyesel nanti di sana. Karena udah nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Bahkan direkam dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100 ketika Allah mengatakan hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima tarak. Allah. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumil ba'tsun. Jadi saat mereka masuk ke alam kubur, ketika mereka didatangkan kematian oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta idza jaa ahadahumul maut, ada orang-orang yang teriak qala rabbirji'un. Ya Allah, balikin dong aku. Nah, kira-kira orang yang mau balik ke alam dunia itu mau ngapain coba kira-kira? Iyalah, pasti memperbaiki semua yang Memperbaiki. salah. Mereka yang menyesal. kurang. Itu kalimat penyesalan. Pasti lebih baik, betul. Mereka sekali. di situ di kalimat selanjutnya mereka mengatakan la alli a'malu sholihan fi ma tarakt. Aku pengen banget ngerjain amal soleh yang dulu pernah aku tinggalkan. Allah. Ini kan kalimat penyesalan. Betul. Nah, kira-kira kalau yang sudah masuk ke alam kubur, yang sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa gak balik lagi? Yang enggak. Gak bakal bisa. Makanya Allah katakan kalla. Sekali-kali tidak. Sekali-sekali tidak. Nggak mungkin orang yang sudah dikubur itu bisa balik lagi ke alam dunia untuk mengerjakan amal soleh yang dulu pernah mereka luput, Iya, betul. yang pernah dulu mereka lalaikan, yang ketika ada waktu tapi malah tidak bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, yang Allah kasih umur panjang tapi tidak diberikan sepenuhnya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu akan teriak dengan kalimat rabbirji'un. Allah. Ya Allah, balikanlah aku. Ya Allah. Tapi apakah kita mendengar orang-orang yang di alam kubur saat mereka mengatakan rabbirji'un? Enggak. Nggak mendengar kita. Nggak mendengar. Itulah ujian buat kita. Coba kalau seandainya Allah perdengarkan telinga kita, Masya Allah. nah, kira-kira masjid penuh gak dengan orang-orang yang ingin memperbaiki diri? Bukan hanya masjid, Ustazah. Mungkin kita semua tuh jalannya nunduk. Ataupun mungkin Nggak kita sempat memperhatikan sempat siapapun gitu loh. Nah, iya. Karena ketahuan ya, udah kedengeran gitu. Kedengeran apa yang Allahu Akbar. diteriakkan oleh ahlul kubur itu Iya, saat betul. mereka masuk ahlul kubur dan mereka menyesal. Allahu Akbar. Yang mendengar siapa? Yang mendengar ya hewan-hewan. Maka kita ada saatnya hewan tuh melolong gitu ya, Ustazah ya. Tapi kita ini malah tidak mendengar. Coba Iya, kalau kita mendengar, mungkin majelis-majelis penuh, masjid penuh, Betul, subuh betul, berjamaah betul. penuh Masya dan Allah. sebagainya. Mungkin orang lain nggak, orang-orang tidak akan berbuat maksiat. Betul.
Kenapa? Pasti Karena itu. mereka mendengar teriakan penyesalan dari ahlul kubur, tapi tidak diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian kata Allah, innaha kalimatun huwa qailuha. Yang kamu teriakin itu, yang kamu pengen balik ke alam dunia itu adalah hanya harapan. Harapan yang nggak mungkin terjadi. Nggak mungkin terjadi. Kenapa? Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, kata Allah. Karena depan mereka orang-orang yang sudah masuk ke alam barzah, mereka ada dinding yang sangat kuat yang memisahkan antara alam dunia dan alam kubur tersebut. Jadi mereka nggak mungkin bisa balik. Makanya kenapa kita harus konsisten tadi menjadi hamba Rabbani, bukan hamba yang beribadah secara musiman saja. Betul. Karena memang kita ini punya batasan beramal, yaitu sebuah kematian. Jangan sampai kita nanti masuk alam barzah, alam kubur kita teriak-teriak karena kita tidak bisa menjadikan waktu yang Allah kasih dengan sebaik-baiknya. Itu kan termasuk di antara umur yang Allah nanti pertanyakan saat kita baru melangkahkan ketika di alam akhirat nanti. Itu akan ditanyakan di padang mahsyar. Saat kita baru melangkah itu akan ditanyakan masalah umur yang Allah berikan kepada kita. Digunakan untuk apa? Masya Allah. Termasuk juga jawabannya tubuh yang Allah kasih. Yang Allah kasih, semuanya itu juga akan dipertanggungjawabkan. Apa yang kita lakukan untuk Allah, apa yang kita perbuat, semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tadi, kenapa kita harus menjadi hamba yang Rabbani? Kemudian kita tidak menjadi hamba-hamba yang ketika ibadah hanya musiman saja. Betul. Di antaranya ya karena kita kan kemarin habis melakukan ibadah di bulan Ramadan kan. Iya, betul. Maka kita kepengen dong nanti selepas Ramadan pula walaupun sudah berganti bulan, malah kita bisa mengistiqomahkan apa-apa yang kita kerjakan saat kita di bulan Ramadan. Amin ya Allah. Jadi tadi alasannya. Betul. Kenapa kita harus istiqomah? Kenapa kita harus konsisten ketika kita beribadah? Karena kita punya batasan beramal. Betul. Iya, betul. Karena kita punya batasan beramal, kita nggak tahu nih sampai kapan. Ada orang yang saat ini mungkin dia bekerja atau mungkin mengajar atau mungkin dia bersosialisasi, bisa jadi sorenya nggak ada. Betul. Dan itu udah semua kejadian ya. Dan Ustazah, banyak kejadian-kejadian seperti itu. Banget. Jadi artinya kita jangan merasa kita akan umur panjang, tapi kita nggak bisa memaksimalkan apa yang Allah berikan. Memang harapannya kita umurnya panjang. Iya, amin ya Allah. Maka itulah yang pertama alasannya. Kemudian yang kedua, yang kedua bahwasanya orang itu tergantung dari akhirnya. Amal orang itu tergantung dari akhirnya, kata Rasulullah. Nah ini nih. Innamal a'malu bil khawatim. Jadi amal kita ini tergantung dari akhirnya. Iya, yang dilihat itu akhirnya. Makanya ketika kita misalnya deh lomba lari deh, finish dibilang kita juara kapan? Iya, kalau sudah mencapai garis finish. Iya, apakah di tengah-tengah udah dibilang kita juara? Enggak, malah dikatakan nggak lulus, nggak berhasil, nggak nyampe. Betul. Gitu. Maka Rasulullah mengatakan amal seorang itu tergantung daripada akhirnya. Iya. Tapi proses dari awal sampai akhir itu harus berproses dengan kebaikan-kebaikan. Iya, betul. Tapi jangan sampai kita punya analogi, oh kan nanti akhirnya aja, pokoknya nanti akhirnya juga husnul khotimah. Emang kita tahu bakal menjadi husnul khotimah? Iya. Meninggal dalam keadaan yang bagaimana gitu kita kan nggak tahu. Betul. Memang husnul khotimah itu kan harga mati yang harus kita cari, yang harus kita minta, perjuangkan, Allah. Betul. Dan harus kita perjuangkan. Betul. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Itu kan yang kita baca kan. Iya. Dan kita nggak tahu akhir kita seperti apa. Ada orang-orang yang mungkin, dan banyak kisah-kisah yang dia itu ulama bahkan ya dari kaum Bani Israel waktu itu. Tapi tiba-tiba nanti wafatnya ketika itu menyembah setan. Nauzubillah min dzalik. Artinya tauhidnya hilang. Iya, betul. Akidahnya hilang. Nah itu nauzubillah min dzalik. Makanya memang amal kita tergantung akhirnya, tapi itu semua sebuah proses. Dari awal, tengah, sampai akhir. Betul. Ini yang didawamkan. Harus didawamkan. Harus kita berbuat baik dari awal sampai akhir kita. Betul. Jadi nggak ujuk-ujuk tiba-tiba kita bisa ngucapin La ilaha illallah saat kita di akhir kalimat kita, nggak ujuk-ujuk.
Kata orang Betawi bilang begitu. Pasti. Nggak tiba-tiba. Pasti. Ada perjalanan proses kita. Kalau kita kepengen bisa mengucapkan La ilaha illallah. Jadi nggak tiba-tiba. Oh gampang, kan la ilaha illallah kan gampang. Ngucapinnya gampang. Iya, emang logika kita seperti Iya, itu, Zah. tapi apakah Ustazah. di akhir hayat kita bisa bersanding oleh orang-orang yang soleh? Iya. Karena kan nanti di akhir hayat kita, dalam sebuah kitab itu, ada setan yang mengganggu kita. Supaya kita tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Betul, betul. Nah, nanti ketika kita dalam kondisi sakaratul maut, kira-kira siapa yang mengelilingi kita? Apakah kita tahu? Itu nggak ada yang tahu. Iya. Kondisi kita tuh di mana nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Dengan siapa kita bercengkrama nggak ada yang tahu di akhir hayat dalam kita. Kondisi, astagfirullah. Iya, makanya di situ kita bagaimana kita bisa akhir hayat kita husnul khotimah. Yang itu merupakan saya katakan sebuah harga mati. Kita dikatakan orang yang sukses bukan orang yang punya gelar berentet, yang banyak gelarnya. Tidak seperti itu. Ataupun kita dianggap sukses bukan orang yang punya harta miliaran, triliunan. Tidak seperti itu. Atau kita dikatakan sukses bukan orang yang punya jabatan yang banyak. Tidak seperti itu. Atau follower kali ya, paling simpel. Atau follower banyak. Iya, Enggak betul. seperti itu. Jadi jangan merasa bangga. Jangan kita merasa, wah hebatnya orang follower. Belum tentu. Belum tentu apakah di akhir hayat dia husnul khotimah. Iya. Maka harga mati yang harus kita cari, yang harus kita capai, yang harus kita minta sama Allah, bagaimana akhir hayat kita husnul khotimah. Jadi tidak dilihat kesuksesan kita dari harta yang banyak, dari jabatan yang luar biasa, dari follower yang banyak, tidak. Tapi ketika dia menemui Allah, apakah dia husnul khotimah atau tidak? Itu baru dikatakan orang yang sukses. Masya Allah. Makanya tadi yang kedua, kenapa kita harus bisa mendawamkan apa yang kita kerjakan saat bulan Ramadan kemarin? Karena kita tahu bahwasanya amal seorang itu dilihat dari akhirnya. Makanya karena dilihat dari akhirnya harus ada proses dong. Iya, ada kebiasaan-kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan yang terpola, akhirnya itu menjadi akhir yang baik. Akhir gitu yang ya? baik. Betul, Kalau betul, kita betul. terbiasa membaca Al-Quran, maka ada orang-orang yang ketika akhir hayatnya saat membaca Al-Quran. Iya, itu dia. Kalau kita terbiasa di majelis, ada orang-orang yang akhir hayatnya di majelis. Betul. Kalau dia terbiasa berkecengkrama dengan orang-orang yang ahlul maksiat, Allah. maka dia pun akhir hayatnya dalam kondisi Bermaksiat. nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik, ya Allah. Makanya jangan dianalogikan, karena saya sempat ada yang bilang, oh berarti tergantung akhir aja Ustazah. Iya kan? Kalaulah semudah itu ya. Iya, kalaulah semudah itu. Tapi kan proses akhir itu nggak tiba-tiba. Kalau kita mau bikin misalkan, kita nih semua nih, atau Bu Fenty deh mau bikin gado-gado. Apa langsung simsalabim jadi gado-gado? Ya kagak. Ada nggak prosesnya? Iya, ada proses. Ada proses. Diawali beli sayur. Iya, kalau ada duitnya juga. Kalau ada duitnya. Kalau nggak ada duit, nggak terjadi juga gado-gado. Betul. Itu Allah sudah buat ya, step-step itu memang Skenario itu luar biasa. banget. Cakep banget. Cakep banget. Cakep. Cuma bisa nggak kita menjalankan skenario Allah itu yang indah? Nah, Agar kita itu ketika ketemu Allah, Allah redho, kita pun redho. Allah, ya Allah, amin. Ya Allah. Agar ketika bertemu Allah, Allah panggil kita dengan kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Amin, ya Allah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amin, ya Allah. Itu kan yang kita pengen kan? Banget. Tapi semua itu harus ada proses. Harus ada proses. Proses awal kita itu kebiasaan kita seperti apa? Iya. Kebiasaan kita puasa Senin Kamis, kebiasaan kita sholat malam, Iya. kebiasaan kita baca Quran. Kalau nggak Iya. baca Quran, perasaan ada yang sesuatu yang kurang. Apalagi kita perempuannya. Apalagi perempuan. Ada cuti-cutian gitu ya. Masya Allah. Kemudahan apalagi, kenikmatan apalagi gitu loh. Makanya Masya Allah. Allah itulah. sangat memahami. Ya, luar biasa. Makanya ya tadi, Allah. kenapa kita harus melihat bahwasanya amal yang memang nanti itu memang akhirnya. Tapi kita punya proses. Proses itulah yang bisa mendawamkan apa yang kita kerjakan, sebuah kebaikan-kebaikan. Contohnya ibadah-ibadah yang kita kerjakan saat Ramadan dan kita dawamkan pasca Ramadan. Pasca Ramadan.
Dan itu lebih panjang ya. Panjang. 11 bulan mendawamkan atau menjalani proses yang memang ya akhir nanti adalah akhir yang baik ya. Karena kita Aduh, selama ya Allah. sebulan itu kan kita sudah dididik oleh madrasah Ramadan. Dan itu luar biasa Ya, ya. harusnya berimplikasi dong. Iya dong, harusnya. Harusnya berimpact dong. Betul, Apa yang kita kerjakan berimpact dong. Banget. Jadi jangan kadang-kadang, oh setelah kita puasa masuk Syawal bebas. Tidak seperti Iya, itu. seperti itu. Karena dianggap sudah menyelesaikan gitu. Udah berhak menang. Berhak menang. Aduh ya Allah. Padahal karena kita belum sampai ke akhir hayat kita, kita belum dikatakan menang secara hakiki. Betul banget. Kalau menang secara di bulan Ramadan kita ngerjain sebulan penuh itu oke gitu ya. Tapi secara hakikatnya kita kan harus menang saat kita itu nanti berjumpa dengan Allah. Allahu Akbar. Iya, betul. Saat kita berjumpa dengan Allah. Iya, betul. Makanya ketika kita berdoa berharap taqabbalallahu minna wa minkum, supaya apa yang kita kerjakan Allah terima. Iya, ibadah. Dan kita berhak mendapatkan orang-orang yang kembali fitrah, orang-orang yang menjadi orang yang beruntung gitu ya. Itulah kalimat-kalimat yang kita lakukan saat kita berlebaran. Maka inilah penting bagi kita, bagaimana kita bisa menjadi hamba yang robbani dengan cara kita konsisten. Ya Rabbi salam. Itu yang kedua alasannya. Kedua ya itu baru. Yang ketiga. Allahu Akbar. Yang pertama masih inget nggak Mitra? Yang pertama tadi kita punya batasan. Beramal. Iya, kita punya batasan untuk dalam hal beramal. Yang kedua, amal kita itu tergantung akhir. Akhirnya. Yang ketiga, konsisten belum? Iya, maksudnya kenapa kita harus konsisten? Iya, itu betul. Alasannya. Supaya akhir yang baik. Nah, ya. kemudian yang ketiga, alasannya bahwasannya orang-orang yang konsisten itu akan Allah kasih keistimewaan. Allah kasih keutamaan. Kalau kita lihat surat Fussilat, itu Allah katakan, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Itu yang Allah katakan, bahwa orang-orang yang istiqomah itu pasti punya keutamaan, pasti punya keistimewaan. Allah kasih wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah kasih kabar gembira surga. Masya Allah. Sedangkan kita kan kepengennya saat kita menjadi orang-orang yang mutakin, karena coba deh kita lihat output deh, kita balik lagi. Karena kalau kita mau bicara apa sih yang kita pengen dapat pasca Ramadan, coba deh ketika Allah wajibkan kita puasa, apa sih teman-teman semua yang pengen dapat? Kalau kita lihat nih, kalau kita lihat mengacu nih pada surah Al-Baqarah tentang kewajiban puasa, pasti semuanya hafal. Ya ayyuhalladzina kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Output yang kita cari menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa itu seperti apa? Seperti apa? Itu banyak jabarannya dalam Al-Qur'an. Banget. Dan bahkan Allah perintahkan kepada kita wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Maghfirah yang Allah kasih, kemudian surga seluas langit dan bumi itu Allah kasih buat siapa sih? Orang yang bertakwa. Di antara cara kita, wasilah kita menjadi orang yang bertakwa dengan melaksanakan kewajiban puasa. Setelah kita melaksanakan kewajiban puasa, dapat gelar takwa, maghfirah kita genggam. Masya Allah, Allahu Akbar. Itu kan yang kita pengen. Amin ya Allah. Ampunan Allah kita genggam, Betul. kita dapatkan. Kemudian surga seluas langit dan bumi, kita juga dapatkan. Banget. Makanya kenapa kita harus mencari surga? Kenapa kita harus mencari maghfirah? Karena kita punya gelar yang sangat spesial tadi. Spesial yang takwa tadi. Ternyata caranya kita puasa, apalagi istiqomah. Jadi pasca kita bulan Ramadan, ya istiqomah. Kalau Ramadan ada kewajibannya puasa, kalau setelah bulan Ramadan, ya ngambil yang sunnah-sunnah. Iya, betul. Betul, Ustazah. Maka itulah kenapa kita harus
melakukan konsistensi ya, namanya konsistensi betul, dalam betul. beribadah. Istimror. Ya, istimror, pinter ya. Apa namanya? Iya, hadir. Iya, Aduh, kaget saya lagi-lagi coba kayak di prank. hadir. Hadir. Aduh, lagi serius Ustaz. Lagi serius, pengen nangis. Iya, tiba-tiba. Iya. Aduh, ngejelok gitu. Ustaz maaf. Ya itulah, makanya betul. kita dapetin surganya Allah dong. Dengan cara apa tadi? Istiqomah tadi. Yang tadi disebutin dalam surat Fussilat tadi, bahwasanya orang-orang yang istiqomah ketika dia mengatakan qalu rabbunallah. Kalau dia sudah berkeyakinan, percaya kepada Allah, menjalankan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang, maka wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kasih kabar gembira buat mereka tuh yang istiqomah, kata Allah. Buat mereka tuh yang konsisten ketika ibadah dengan apa? Al-jannah. Dengan surga. Apalagi dapat surga. Apalagi kata Allah, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, kata Allah. Kata Allah, kami sebagai pensupport kamu. Kami pendukung kamu. Kita nggak usah pakai backup yang orang-orang Backing ya. nggak usah. Ordal. Iya, yang backing kita Allah. Itu Allah sudah jaminkan. Iya. Zatnya Allah itu buat kita. Allah yang support kita, Allah yang dukung kita fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dunia Allah dukung, akhirat Allah dukung. Dunia Allah tolong, akhirat Allah tolong. Makanya orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang bertakwa, nggak ada yang kalimat-kalimat dalam dia, kalimat sulit buat dia. Iya. Sesulit apapun yang jalankan, dia katakan mudah. Kalau Allah bersama kita. Allah Akbar. Kalau Allah sudah ikut campur tangan dengan kita, sangatlah mudah. Banget. Jadi Selesai. orang-orang yang konsisten, orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang takwa, nggak ada muka-muka sedih. Ya Allah. Walaupun duitnya di dompet cuma 5.000. Iya. Nggak perlu ada yang tahu. Tetap aja banyak gitu ya. Walaupun tersakiti hatinya, banget. Tidak tertampak di wajah dia itu rasa kesedihan dan sebagainya. Ujian yang sangat berat tidak ditampakkan. Tapi nggak datar-datar juga kan maksudnya Ustazah? Flat aja kayak orang nggak ada ekspresi gitu loh. Tapi teduh ya. Teduh. Nah itu dia. Tidak itu. ditampakkan. Iya banget. Apa yang dia rasakan kesedihan, dia cuma dia bercucuran saat dia ada di sajadah. Allah Akbar. Bukan di hadapan orang-orang lain. Masya Allah. Ya. Begitu. Dan kita semua mungkin kita rasakan gitu ya. Sangat. Merasakan sesi-sesi kayak gitu ya. Dengan iman yang bervokasi ya Ustazah ya. Memang ada kalanya kita merasa kok gitu ya. Ikan curhat. Ada curhat. Kan curhat. Kok gitu kan? Kok. Tapi ingat, Allah itu tidak akan memberikan ujian itu di luar kuncinya. kemampuan kita. Iya. Jadi kalau kita dianggap mampu sama Allah, luar biasa. Sangat. Ujian yang sebesar apapun, berarti Allah anggap aku adalah orang yang terpilih. Apa yang kita ucapkan saat ada ujian? Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Kira-kira bisa gak begitu, sahabat Jais Ibu Fenty? Masya Allah. Kadang kita butuh sejenak sebelum mengucapkan itu gitu loh. Mikir dulu. Tersadar gitu. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Engkau sudah kirimkan orang-orang yang hujat aku. Betul. Cara negor Allah itu indah. Sehingga aku Kita bisa diam sejenak. Betul. memperbaiki diri aku ya Allah. Amin ya Allah. Indah banget. Indah. Banget. Jadi nggak ada yang sulit. Iya. Nggak ada yang sakit. Nggak ada yang sedih. Kalau sedih, sakit, sulit, sesaat. Betul. Boleh. Wajar, manusiawi. Iya. Jadi iya, kita bukan malaikat. Banget flat. Perasaan itu flat udah. Iya. Kita ini manusia. Iya. Yang punya rasa, ada bahagia, ada sedih. Tapi itu tidak berkelanjutan. Iya. Tidak berkelanjutan. Maka kita kembali tadi bahwasanya ingat
orang-orang yang konsisten, balik ya, jangan nanti kita kemana-mana. Iya betul. Yang konsisten akan diberikan kabar gembira. Surga. Kemudian apa lagi? Allah akan menjadi pelindung. Nah itu. Allah akan mensupport kita, dunia dan akhirat. Apalagi akhirat. Dan kata Allah, ini semuanya, walakum fiha ma tashtahi anfusukum, walakum fiha ma tad'un. Allah. Kami akan memberikan apa yang kamu pengen di surga. Apa sih yang kamu pengen? Yang pernah di dunia atau belum pernah? Allahu Akbar. Ngeri ngejabarinnya ya, mitranya. Ya kita kan kadang-kadang kita punya keinginan di dunia tapi belum terrealisasi kan? Betul. Tiba-tiba Allah janjikan itu semua, Allah kasih gitu loh. Dengan sebab kita konsistensi. Iya. Dengan sebab kita mendawamkan ibadah-ibadah yang kita kerjakan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Jadi nanti hasilnya Allah yang memberikan. Kita jangan bilang mana ya janji Allah, nggak usah. Nanti ada waktunya Allah pilihkan yang terbaik. Allah yang maha tahu waktu yang terbaik buat kita bisa nerima. Kita kadang-kadang berdoa, ya Allah. Lama banget sih, gitu ya. Begitu kan? Iya betul. Padahal Allah yang maha tahu waktu yang terbaik kapan kita bisa nerima. Bisa jadi saat kita diberikan titipan amanah, misalkan harta yang banyak atau jabatan, kita nggak bisa mengelolanya. Iya, sehingga kita kayaknya belum pantas gitu. Dan belum siap kata. Betul, belum siap. Kamu ini belum siap. Iya. Bisa jadi segini dua aja. Iya, kalau kamu dikasih harta yang berlimpah, bisa jadi kamu lupa diri. Nggak pernah ngaji di masjid. Bisa jadi kamu nanti pagi makan di Amerika, malam makan di Australia. Aduh. Ya kan begitu. Makanya kata Allah, aku pilihkan waktu yang terbaik. Makanya perlu keyakinan yang kuat, yang baik kepada Allah. Perlu berhusnuzon kepada Allah. Betul. Kita katakan, ya Allah, hamba tahu waktu yang terbaik untuk hamba nerima apa yang hamba minta. Inilah, kata Allah, orang yang konsisten, balik lagi, akan diberikan di surga apa yang kita pengen. Yang saat di dunia kita nggak punya. Iya, belum dapat. Mungkin saat di dunia kita pengen punya rumah yang punya 3 lantai, ada liftnya. Betul. Ada anabul di mana-mana gitu. Iya. Terus tinggal dikipas-kipasin. Iya, benar. Kalau mau makan tinggal ada yang masakin. Benar. Mungkin kita belum terwujud saat kita di terlalu dunia. Sederhana. Iya. Makanya kata Allah, walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Apa yang kamu pengen itu ada semua di surga. Allah. Jadi orang-orang yang punya rumah cuma 60 meter, jangan risau, jangan galau, jangan gelisah, jangan sedih. Iya. Yang penting kuncinya konsisten aja ibadah. Konsisten beriman kepada Allah. Allah akan kasih semua apa yang kamu minta, walaupun tertunda di dunia. Iya, betul. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, walakum fiha ma tad'un. Apa yang kamu minta Allah kasih. Asalkan syaratnya tadi apa? Konsisten. Konsisten berbuat baik. Nuzulam min ghafurir rahim, kata Allah di ayat 32-nya. Itu semuanya itu adalah pemberian dari Allah yang ghafur, yang rahim, yang maha pengampun, yang maha pengasih. Pengasihnya yang luar biasa hebatnya saat kita nanti menemui Allah di akhirat. Hamba-hamba pilihan pasti. Hamba-hamba pilihan. Dan memang itu sangat sulit bagi kita. Tapi kita saat ini lagi belajar. Lagi belajar bersama, saya, Ida Sajida, Bu Fenty, semua sahabat Jais semua belajar. Iya, betul. Belajar nggak ada yang sempurna. Pasti. Tapi dengan begini kita bisa menyadari bahwasanya kita ini adalah hamba-hamba yang memang kategorinya ibadahnya kadang-kadang musiman. Tapi dengan alasan tadi diharapkan muncullah menjadi hamba-hamba yang robbani. Dan kita perlu diingatkan. Iya. Nah, ini salah satunya. Ya, diantaranya. Allahu Akbar. Begitu, Bu Fenty. Masya Allah, indah banget. Ya, aduh ya Allah. Luar biasa. Karena ternyata menjadi hamba robbani itu nggak banyak syaratnya. Tapi menjalankannya itu yang kadang perlu proses. Betul. Dan sebenarnya nggak bisa kita anggap itu berat ya Ustazah kalau itu udah menjadi kebiasaan. Iya, kalau udah kebiasaan nggak bakal berat. Kalau udah biasa kalau misalkan kayak tanya, Ustazah kapan murojaah Qur'annya? Ustazah kapan baca Qur'annya? Saya tetap konsisten sehari 1 juz.
Allahu Akbar. Bahkan mungkin kadang lebih gitu ya, walaupun di luar Ramadan gitu ya. Terus orang bertanya, kapan Ustazah? Nggak tahu, Allah udah kasih waktu buat saya, bisa gitu. Mungkin karena sudah kebiasaan, jadi mudah melakukan gitu. Iya, Allah betul, udah betul. kasih taufik hidayah buat kita gitu Iya, ya. betul. Dan Allah sudah siapkan waktu buat kita gitu. Betul. Jadi orang-orang bingung, Ustazah kapan belajarnya, Ustazah kapan? Karena jam terbang beliau, jadi kita juga mantaunya kapan ngajinya. Iya. Karena memang ya kalau dipikir kan begitu nyampe rumah udah lelah ya Ustazah ya. Iya, begitulah. Iya, begitulah. Tapi enggak, ya memang Allah yang memberikan waktunya semua gitu ya. Itu dia. Dan memang sudah kedua kebiasaan, jadi kita nggak anggap berat gitu. Iya, udah terpola. Udah terpola. Apapun yang kita kerjakan, malah kalau kita mungkin kalau ada kurang rokaatnya, kita merasa, oh kayaknya belum sempurna nih. Iya. Kurang rokaat nih, misalkan rokaat untuk qiyamul lail kurang nih, misalnya. Aduh, kurang sempurna. Kalau kita bangun lagi, jadi apa ya? Ada merasa kurang puas apa yang kita lakukan gitu. Allahu Akbar. Kenapa? Mungkin sudah merasakan apa lezatnya saat kita berkomunikasi dengan Allah gitu. Makanya kalau ada yang Jadi tanya, candu ya. ya, jadi apa ya? Butuh. Butuh, kita sangat butuh. Seperti halnya makan, minum, itu kebutuhan yang Sebuah harus kita kebutuhan. penuhi gitu loh. Sebuah kebutuhan, bukan hal yang berat buat kita. Bukan. Karena itu bukan suatu kewajiban. Kalau wajib masih berat pastinya Ustazah. Tapi kalau udah butuh kita nyari ya. Kita nyari, Allahu makanya Akbar. ya itulah. Mudah-mudahan konsep ini juga bisa nanti sahabat semuanya bisa menjalankannya. Amin, ya Allah. Ibadah-ibadah dengan rasa ringan. Amin, ya Allah. Sebab apa sudah terpola, sudah Iya, menjadi sebuah betul, kebiasaan betul, kita, betul, gitu ya. betul. Jadi saat kita mungkin malah belum menengok Al-Quran yang kita punya, malah kita merasa ada yang kurang dalam hidup ini. Sebenarnya Allah tuh maha baik banget. Sangat. Karena Allah tuh sudah menyatakan dari awal, nggak apa-apa dikit tapi rutin. Iya. Sebenarnya itu udah sinyal Iya. gitu ya, membuat kita tuh nggak usah terbeban gitu. Nah itu kan kita manja. diantara kiat. Iya, Itu benar. kiatnya. Itu kiat Terakhir ya. tuh. Oke, Kiat. sekarang kita bahas tentang kiat. Aduh, Kiat Masya gimana kita Allah. bisa konsisten Iya, itu. iya. Yaitu tadi dengan cara kita ngerjain kedawaman tadi, walaupun kita ngerjain sedikit. Kenapa Rasulullah mengatakan ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah suka itu dikerjakan secara dawam, konsisten, walaupun sedikit. Dua rakaat nggak apa-apa, tapi konsisten. Qiyamul lail 2 rakaat tapi konsisten. Baca Quran satu ain nggak apa-apa, tapi konsisten. Itulah kiat yang paling jitu ya. Iya. Yang paling jitu kita kerjain secara sedikit demi sedikit. Lama-lama jadi Bukit, istimror. Jadi memang sesuatu hal yang aduh numpuk nanti ya kita harapkan ya Ustazah ya. Malah kita mungkin jadi dari dikit itu nambah pun jadi nggak berat jadi gitu nggak ya. berat. Kadang-kadang kan jangan sampai kita berpikiran begini, oh yang penting saya hari ini sudah sedekah 2 juta, sedekah lagi 3 bulan lagi. Absen lagi. gitu Iya, betul. Ya pokoknya istimror. Punya uang 5.000, monggo. Punya uang 10.000, silahkan. Jadi tidak ada. Dan itulah ciri orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Jadi dia tuh berinfak, sempit. Iya, sulit atau susah. Dia Iya, sedekah, betul. lagi senang atau dia lagi puncak karir, dia sedekah. Itulah ciri orang yang bertakwa, yang akan mendapatkan surga seluas langit dan bumi. Amin ya Allah. Begitu, kayaknya sudah. Ini kayaknya kita masih suka, tapi saya sudah harus berpindah lagi sepertinya. Sehingga kita ya Allah. Kan dibagi-bagi suaranya. Bener. Itu sudah mulai ada ini sudah mulai ada sinyal. Dan tidak boleh kan? Iya, tidak boleh lagi tidak berlebihan boleh. gitu ya. Ya, dan tidak boleh juga lagi ada ngopi. Ada air. Masya Allah. Benar ya Mitra, tapi tetap kita untuk merampungkan semua materi yang beliau kasih tadi, kita masih butuh kesimpulan atau penutupnya ya dari beliau. Yuk kita dengerin. Closing statement. Iya. Jadilah hamba-hamba yang ketika beribadah tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu. Dimanapun, kapanpun, fokus ibadah sama Allah. Karena tadi kita nggak tahu nih kapan kita batasan tadi selesai. Karena kita nggak tahu nih kapan kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ala kulli hal, Sayyidah Sajidah, Bu Fenty, sahabat JIC semuanya, yuk sama-sama kita beribadah, nggak usah kenal tempat, nggak usah kenal waktu. Kita cukup tahu tentang keistimewaan di bulan-bulan yang Allah berikan pada kita. Tetap kita melakukan kesemangatan ghirah kita untuk beribadah, tapi ketika kita beribadah di bulan-bulan yang lain yang mungkin belum Allah spesialkan gitu ya. Karena kan sama kayak kita ini di dalam satu kelas pasti ada murid yang spesial, ada murid yang paling spesial, ada murid yang biasa saja gitu kan. Tapi kan bukan berarti ini ada kesenjangan. Tetap loh seorang guru tetap perhatikan siapa yang bahkan mungkin yang spesial dianggap ya berarti sudah oke. Berarti fokusnya udah bisa dilepas, apa? Yang biasa aja gitu. Iya, berarti yang biasa aja. Berarti fokusnya artinya kita udah tahu nih Ramadan itu bulan yang spesial yang Allah utamakan. Kita alhamdulillah sudah mengerjakan. Makanya kita hanya mengatakan Rabbana taqabbal minna. Gitu aja kan. Mudah-mudahan diterima. Kalau Allah terima, maka Allah akan kasih hidayah sama kita. Allah kasih petunjuk kita. Nah, itulah yang disebut kita mendapatkan Lailatul Qadar tadi. Kan kita sudah bahas kalau nggak salah ya. Betul. Udah Ustazah sebelumnya. Iya, kita puasa pernah bahas. Menjelang menyambut Lailatul Qadar. Menjemput Lailatul Qadar. Iya. Masih ingat nggak? Masih. Bagaimana Lailatul Qadar itu merupakan ketetapan Allahu Akbar. Masih bekas. Masih bekas ya. Masih insyaallah. Itulah closing statement saya. Mudah-mudahan kita bersama bergandeng tangan tetap ibadah walaupun Ramadan telah pergi dari kita. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Semoga kita bisa menjadi hamba Rabbaniyah, Ustazah. Dan insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah pilih untuk menikmati Ramadan. Amin. Sampai Allah tentukan ajal kita. Amin ya Allah, amin. Dan apa-apa yang kita kerjakan diterima tentunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal. Itulah yang paling penting. Jangan sampai kita beribadah tapi Allah nggak terima, akhirnya nggak membekas dalam diri kita. Itu tandanya diantaranya. Kenapa kita bisa istiqomahkan? Kenapa? Karena ibadah-ibadah yang kita kerjakan Allah nggak terima. Iya, betul. Kenapa kita merasa mudah untuk melakukan ibadah? Karena Allah sudah terima apa yang kita kerjakan, sehingga Allah akan memberikan petunjuk buat kita. Allah. Demikian. Iya, Terima kasih banyak. Masya Allah. Oke. Sudah ada Masya Allah. Ya, mitra semua. Memang kalau dengan beliau kita punya bahasan kayaknya itu nggak berasa mau 60 menit juga kalau diterusin masih oke gitu ya. Tapi saya kembali lagi, makanya kembali lagi bahwasannya materi itu puncaknya tadi kita udah dapat. Insya Allah kita akan sama-sama mengkaji materi berikutnya ya. Insya Allah. Mohon dimaafkan segala kekurangan. Kami mohon undur diri dulu ya Ustazah ya. Mari sama-sama ya mitra ya. Kita ketemu episode berikutnya. Insya Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.